ditambah atau dikurangi dalam memberikan keterangan. Dan kedepannya setelah pemeriksaan ini mungkin nanti kita lanjutkan untuk pemeriksaan saudara sebagai terdakwa, begitu pula dengan terdakwa Franky Wijaya ya. Silakan kami beri kesempatan pada penuntut terlebih dahulu. Terima kasih yang mulia. Pak Sudarso bisa mendengar suara kami penuntut umum dengan jelas? Bisa, Lektor. Pak Sudarso, hari ini kami hadirkan sebagai saksi untuk memberikan keterangan terhadap terdakwa Franky Wijaya. Sebelumnya Pak Sudarso pernah memberikan kesaksian untuk terdakwa Andi Putra, dan Pak Sudarso juga pernah memberikan keterangan sebagai terdakwa untuk diri Pak Sudarso sendiri. Saya ingin bertanya dulu Pak Sudarso. Pak Sudarso bekerja di PT Adi Mulia Agro Lestari sejak kapan Pak? Kurang lebih sekitar tahun 2005. 2005 bekerja di PT Adi Mulia Agro Lestari. Sudah dengan jabatan General Manager Pak? Belum, sebelumnya saya sebagai manajer dari PT Surya, sebelumnya PT Adi Mulia. Di 2005 itu sudah bekerja di PT Adi Mulia Agro Lestari atau PT SAR Surya di PT SAR dulu. PT SAR dulu. Di 2005 PT SAR ya Pak sebagai sebagai manajer. Diangkat sebagai General Manager PT Adi Mulia Agro Lestari sejak tahun kapan Pak? Sekitar 2010 atau 8 gitu Pak, kurang lebih itu. Jadi saya 2008 sampai 2010 nanti kami perlihatkan surat pengangkatan. Tapi akhirnya keluar peta bidang kemudian dipecah-pecah. Benar, jadi memang cukup panjang prosesnya dari 2019 sampai ke 2018 sampai ke 2020-an kalau saya tidak salah itu baru bisa terlaksana itu. 2018 sampai 2020 berarti saudara masih melaporkannya kepada almarhum Andi Budiman ya? Benar. Kan kemarin juga fakta di persidangan juga sudah terungkap bahwa untuk pengurusan pemecahan peta bidang tersebut saudara memberikan uang sebesar 50 juta di bandara pada saudara Dwi Handaka Purnama. Benar. Untuk transportasi, untuk akomodasi, pengurusan kementerian, benar ya Pak? Benar. Kemudian saudara juga mengakui waktu memberikan tanggapan terhadap keterangan saudara Dwi Handaka Purnama ternyata tidak hanya 50 juta. Ada uang sebesar 100.000 dolar Singapura yang saudara berikan kepada saudara Dwi Handaka Purnama. Itu gini yang mulia, saya lupa waktu itu apakah dia saya tukar tapi saya kurang ingat lah yang mulia waktu itu karena kan penggunaan saya pribadi, jadi saya lupa yang mulia Pak Jaksa. Ya, karena di BAP saudara juga menyebutkan bahwa saudara memberikan uang 100.000 dolar Singapura kepada Dwi Handaka Purnama. Jadi kalau Iya. bertanya apakah Makanya saya tadi saya waktu itu di pemeriksaan saya lupa untuk apakah saya berikan itu berupa tukar atau apa. Saya ingat saya waktu itu ada, tapi saya lupa yang jelas saya lupa. saudara lupa memberikannya dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau rupiah, atau saudara lupa pernah memberikan uang selain 50 juta pada saudara Dwi Handaka Purnama? Ya, saya lupa waktu itu apakah kepada Dwi Handaka apa siapa yang untuk tukar itu. Ingat saya. Makanya dalam BAP saya lupa ya. Itu dilaporkan kepada Andi Budiman ya. Iya. Setelah peta bidang dipecah, ada yang di Kuantan Senigi, ada yang di Kampar. Kemudian saudara mulai melakukan pengurusan perpanjangan HGI. Benar, sama. Yang pertama sekali dilakukan untuk mengurus perpanjangan HGI, saudara melakukan pengurusannya ke Kekantah di Kabupaten Kampar dan Kuansing terlebih dahulu, atau langsung ke kantor BPN Provinsi Riau? Begini yang mulia, saya jelaskan bahwa memang saya melakukan cek registrasi atau cek legalitas. Saya melakukannya ke Kanwil karena lebih dekat ke Kanwil daripada ke Kampar. Dan waktu itu kita diskusi memang seharusnya kita di Kampar, tapi ujungnya nanti terakhirnya di Kanwil. Jadi sebelum masuk ke Kampar ataupun ke Kuansing kita samakan dulu dokumen ini. Jadi tidak bolak-balik gitu ya mulia. Jadi saudara langsung melakukan pengurusan perpanjangan HGI, langsung memberikan dokumen ke kantor BPN Provinsi Riau. Betul. Jadi legalitas yang sudah ada kita dahulukan, kita cekkan di checklist. Ini udah ada, ini belum. Jadi secara estafet kita lakukan itu ya. Lalu kemudian
masih memberikan dokumen permohonan perpanjangan HGU kepada masing-masing kantor pertama di Kuansi maupun Kampar? Pada saat menjelang kita mau panitia atau ekspos, karena di sana ada aturan atau SOP harus membayar terlebih dahulu store ke negara. Jadi sudah perintah SPS. Ya, SPS. Jadi syarat dari SPS itu kelengkapan dokumen, sehingga kita serahkan ke kantor dokumen yang kita miliki baru keluar SPS-nya. Berarti saudara melakukan pengurusan ke kantor masing-masing Kabupaten Kampar dan Kuansi itu setelah ekspos ya Pak? Saya lupa, seingat saya setelah atau sebelum itu ya, mungkin di BAP ada keterangan juga ya. Nah kemudian saya ingin bertanya, oke, setelah dibayar, setelah perintah setornya sudah dibayar, dokumen sudah dilengkapi, kemudian dilaksanakan ekspos Pak? Betul? Benar. Ekspos dilaksanakan di Hotel Perantau Pekanbaru tanggal 3 September. Benar. Itu bagaimana ceritanya Pak? Kok bisa sampai dilaksanakan ekspos? Ya, waktu itu memang ada informasi bahwa di lokasi atau di Kanwil itu tempatnya sempit, karena kita bergabung antara Kampar dan Kuansi, sehingga pihak BPN memutuskan diadakan di hotel. Waktu itu saya informasi melalui staf saya dan informasi dari orang BPN sendiri. Jadi diminta dilakukan eksposnya di hotel. Nah saat itu saya berkoordinasi dengan Ibu Indri kalau saya nggak salah. Indri Kartika Dewi. Iya, nah. Yang menentukan tempatnya harus dilaksanakan di Hotel Perantau Pekanbaru siapa? Dari pihak BPN-nya Pak? Pihak BPN siapa orangnya Pak? Karena Bapak koordinasi ada Dengan Ibu Indri waktu itu Pak. Ibu Indri, bukan Pak Sarif. Bukan ya, mungkin mereka diperintah atau nggak tahu saya, tapi yang jelas dari perantaranya waktu itu Ibu Indri. Waktu sebelum pelaksanaan, nanti kita perlihatkan hasil ekstraksi percakapan oleh saudara dan Ya, benar. melaporkan. Kemudian waktu ekspos tersebut kan juga terungkap fakta bahwa semua pengeluaran biaya-biaya itu ditanggung oleh PT Adimulya Lestari. Ada untuk sewa tempat di hotel sebesar 23 juta, kemudian ada untuk makan dan minum itu semua di total ada 40 juta yang diberikan oleh Pak Mijul Fadli kepada Indri Kartika. Betul Pak? Benar, benar. Saudara laporkan kepada Frank Wijaya? Semuanya kita secara administrasi, saya bertanggung jawab dulu, nanti semua setelah selesai masa HGU, semua pengeluaran akan saya pertanggungjawabkan. Itu sesuai dengan arahan Pak Adi Adiman dulu. Iya. Tidak, yang saya tanya, pengeluaran pada saat ekspos tersebut dilaporkan tidak ke Frank Wijaya? Saya laporkan. Termasuk juga ada pembelian uang yang berkisar antara 1 juta, 2 juta, 5 juta, sampai kepada Umar Patroni yang menerima 10 atau 15 juta, dilaporkan juga kepada Frank Wijaya? Seingat saya tidak laporkan, karena kan memang saya yang mengambil kebijakan. Kalau saudara tidak laporkan, bagaimana caranya uang bisa cair Pak? Saya semuanya kan untuk operasional dan untuk ini saya minta ke perusahaan, tapi saya kemudian saat itu saya belum laporkan sepertinya. Belum laporkan. Baik. Yang mempunyai otorisasi untuk mencairkan uang di PT Adimulya siapa? Sebelum Kita tidak bicara dengan Pak Adi Maniman. Pak Adi Maniman sudah meninggal di bulan April 2021. Ini ekspos di bulan September 2021. Yang saya tanyakan, yang mempunyai otorisasi untuk mengeluarkan uang dari kas perusahaan PT Adimulya Agrolestari siapa? Pak Frank Wijaya. Kemudian uang tersebut akan dituliskan ceknya oleh Tati selaku kasir, kemudian ditandatangani oleh Koko Rudi Galiman, dan kemudian dicairkan oleh Sahlevi Andra. Begitu ya Pak ya? Ya. Berarti Frank Wijaya mengetahui kan ada pengurusan HGU termasuk di dalamnya untuk pemberian kepada orang BPN tersebut dan untuk akomodasi hotel, betul? Betul. Nah, setelah itu kita bicara lagi Pak, ini mulai kita balik sedikit mengenai pertemuan saudara dengan
Ya. Dari keterangan saksi Risna Firdianti sebelumnya bahwa memang benar saudara itu menghubungi Risna Firdianti terlebih dahulu untuk dikenalkan dengan Muhammad Syarif. Betul? Nah. Betul. Nah. Itu kapan? Bapak masih ingat? Mungkin sekitar tanggal 3 atau tanggal Agustus lah itu Pak, di Agustus di awal itu Pak. Saya coba lupa. Awal Agustus. Awal Agustus saudara berkomunikasi dengan Risna Firdianti Betul. lewat WA atau telepon langsung Pak? Pesan WA, telepon WA atau telepon langsung? Ada telepon WA atau mungkin ada WA juga ada. Yang intinya Ya, benar. Kemudian kapan Pak Bapak bertemu dengan Muhammad Syarif untuk pertama kalinya? Setelah dapat informasi dari Ibu Risna itu, mungkin kalau saya nggak salah, saya waktu pertama sekali itu barengan itu Pak. Duluan Ibu Risna saya informasi, kalau saya nggak salah itu mungkin. Baik, setelah itu bertemu ya saudara dengan Ya. Muhammad Syarif. Berdua dengan Risna Firdianti. Gimana Pak? Bertemu dengan Muhammad Syarif. Itu saudara diantarkan oleh Risna Firdianti. Seingat saya Ibu Risna duluan yang datang, baru saya datang itu perkenalkan saya, baru setelah itu saya ketemu Pak Syarif. Ibu Risnanya Ini pertemuan pertama Pak. Iya. Pertemuan pertama itu Bapak tidak datang dengan Bu Risna Firdianti. Saya tidak berbarengan. Yang pasti seingat saya Bu Risna sudah sampai duluan itu. Sudah sampai bulan kemarin Bu Risna memberikan keterangan katanya berdua dengan Pak Sudarso. Iya, artinya berdua itu beliau duluan sampai, beliau udah dari sana baru saya menyusul gitu. Pulang dari rumah Syarif barengan Pak dengan Tidak, saya belakangan, beliau duluan. Bu Risna kemarin bilang katanya barengan katanya. Seingat saya tidak, karena saya tinggal dulu mau bercerita dulu dengan Pak Syarifnya. Apa Ya. di pertemuan pertama itu yang Bapak ceritakan atau Bapak komunikasikan dengan Muhammad Syarif? Bahwa saya sampaikan bahwa perusahaan akan mengajukan perpanjangan HGU yang HGU-nya mati tahun 2024. Nah beliau menyarankan ya segera dilengkapi legalitasnya, dan saya jawab waktu itu Pak sudah estafet saya siapkan, cuma ada kendala kemarin karena ada pemisahan dan lokasi atau daerah itu sehingga lama penyiapan dokumennya. Bapak tahu kenapa alasan pertemuan Bapak dengan Muhammad Syarif itu harus dilakukan di rumah dinasnya? Waktu itu ada informasi dari Pak B. Risna bahwa Pak Syarif itu ngantornya di rumah sebagian karena PPKM kalau saya tidak salah. Pertemuan pertama itu di bulan Agustus 2021 Pak? Iya. Iya. Tanggal 4 Agustus? Tanggal 3 atau tanggal 4 gitu. Tanggal 3 atau tanggal 4? Di sore hari? Iya, setengah harian, habis zuhur belum. Habis zuhur. Kemudian setelah pertemuan pertama ada pertemuan selanjutnya Pak dengan Muhammad Syarif? Ada. Kapan Pak? Saya lupa tanggalnya, tapi saya waktu itu membicarakan masalah finansialnya. Masalah apa Pak? Finansial, masalah dana. Masalah finansial, masalah dana. Lebih spesifik lagi Pak, coba dijelaskan. Permintaan dana, masalah permintaan dana biayanya. Permintaan dana. Dan waktu untuk ekspos, untuk mengecek semua kelengkapan di panitia bina. Pertemuan kedua itu masih di bulan Agustus Pak? Tetap masih di bulan Agustus. Masih tetap di bulan Agustus. Pertemuan kedua, saudara bertemu dengan M. Syarif di rumahnya lagi? Di rumahnya. Di rumahnya lagi. Waktu itu saudara datang sendiri? Sendiri saya. M. Syarif waktu itu di rumah sendiri juga? Saya nggak tahu ada siapa, yang saya tahu di ruang tamu dia sendiri. Dia sendiri. Jadi Bapak berdua bicara dengan M. Syarif terkait permintaan dana. Permintaan dana di sini maksudkannya apa Pak? Untuk kegiatan ekspos saja atau ada yang lain? Untuk biaya sampai dengan SK dari BPN Kanwil. SK sampai BPN Kanwil yang akan nanti diteruskan ke kementerian. Benar. Waktu itu apa yang disampaikan oleh Muhammad Syarif kepada Pak Sudarso? Waktu itu kisarannya yang dia sampaikan bahwa ada biaya sebesar
kurang lebih 3,5 miliar. 3,5 miliar. Ya, Itu disampaikan secara lisan atau bagaimana Pak? ada berbentuk kertas warna kuning, dituliskan 3,M gitu. Dalam kertas berwarna kuning dituliskan 3,5 M begitu. Benar. Hanya angka saja 3,5 M gitu Pak. Hanya angka. 3,5 M tersebut saudara tanyakan tidak untuk apa saja? Saya tanyakan, waktu itu saya tanya, apa ini biayanya apa aja, saya boleh kan diperincikan Pak, waktu itu saya minta, karena nanti merupakan pertanggungjawaban saya kan. Jadi waktu itu saya tanya, tapi jawaban beliau sudah ini akumulatif semua, itu singkat saya jadi. Kertas berwarna kuningnya seperti ini Pak, sticky notes. Bisa lihat ini, kertas kuning seperti ini. Lebih kuning Pak, lebih kuning, kayaknya itu apa kuning ya? Saya mau ngomong. Atau yang seperti ini? Yang di atasnya kayaknya. Yang ini Pak? Nah, seperti itu. Seperti itu, dituliskan 3,5 M begitu ya? Nah, benar. Itu sudah sampai selesai, nanti sampai diantarkan ke kementerian. Ya. Terus, saudara apakah tidak secara Femi Jaya Pak terkait permintaan dari M. Sarir sebesar 3,5 miliar tersebut? Jadi begini Pak, jadi waktu itu saya belum habis nih Pak. Saya masih nanya, ini kalau semua saya nggak berani loh Pak seperti ini, karena kan ini prosesnya belum selesai. Saya kan waktu tanya, jadi akhirnya ya sampaikan ya 40-60% dulu, begitu. Jadi di pertemuan kedua saudara sudah membahas mengenai permintaan dana dari M. Sarir yang M. Sarir tuliskan dalam sticky note 3,5 miliar sampai dengan nanti pengurusan ke kementerian. Kemudian disepakati akan diserahkan 40-60% dulu. Ya, diminta itu dulu gitu. Nah, jadi setelah itulah saya baru sampaikan ke pimpinan bahwa Pak Preng dalam hal ini kan ada permintaan ini. Nah, waktu itu Pak Preng menanggapi ya biasa, beliau ini soal marah dulu. Ini apa? Karena mungkin biasa beliau kan nggak ngerti itu, jadi waktu itu sempat marah, tapi karena ini permintaan kita takut nanti nggak dikasih, kita juga nggak selesai gitu, kita kasih, kita juga saya sampai terukur seperti ini. Jadi itu Pak makanya. Nah waktu itu kita sampaikan permintaannya sampai saat ini segini dulu Pak, 40-60% begitu. Yang diminta waktu itu diminta dolar Singapura. Nah ini pertemuan kedua sudah ada permintaan dana 3,5 miliar ditulis dalam sticky note, kemudian untuk sampai ke kementerian tidak dijelaskan untuk apa saja, yang penting tahu ya 40-60% setoran dulu. Bapak tahu dalam dolar Singapura itu yang minta siapa? Bapak yang berinisiatif untuk memberikan dalam dolar Singapura? Beliau yang minta. Atau yang Sarir? Iya, beliau yang minta. Pada saat itu sudah dibilang, sudah diceritakan oleh Sarir atau belum? Nanti kalau mau kasih saudara datang sendiri, jangan bawa alat komunikasi berupa handphone. Belum. Oke, 40-60% kemudian saudara melaporkan kepada Femi Jaya. Femi Jaya marah. Saya ingat marah betul dia sama saya. Beritanya apa? Terus realisasinya bagaimana Pak setelah itu? Saya lupa beberapa hari kemudian baru Pak Prem informasi. Ya kita mau nggak mau lah seperti ini, memang lah keadaannya seperti ini. Jadi tetap kita kesanakan. Baru saya melakukan pertemuan yang berikutnya. Pertemuan ketiga? Iya. Pertemuan ketiga di mana Pak dengan M. Sarir? Di rumahnya. Saya tidak pernah di mana-mana, tetap di rumahnya. M. Sarir kemarin bilang di rumah hanya satu kali, selebihnya di kantor bertemu dengan saudara. Bapak boleh cek nanti di laporan Satpam, mungkin saya terdaftar di situ, atau melalui Pak Teguh, karena setiap saya mau bertemu saya menelpon Pak Teguh dulu. Jadi ini yang mungkin daerahnya bisa Bapak apa nanti. Jadi pertemuannya selalu di rumah dinasnya M. Sarir. Benar. Pertemuan ketiga apa yang dibahas dengan M. Sarir Pak? Saya menyampaikan bahwa secara prinsip kita setuju dengan apa yang beliau minta. Secara prinsip setuju dengan apa yang diminta. Jadi sudah ada persetujuan dari Femi Jaya untuk memberikan sekitar 40-60% dulu. Kemudian saudara kembali ke M. Sarir melaporkan, oke Pak, baik, akan kami berikan 40-60% dulu begitu. Ya, baru dengan benar.
Gubernur. Iya, walaupun dengan perhatian akhirnya sudah berikan ya. Ya. Nah, sebelum itu saudara pernah menghubungi Eri Suwondo? Ya, benar. Jadi begini, saya jelaskan. Karena kan saya takut informasi beliau ini kan mau pensiun. Jadi saya sebagai penanggung jawab nanti kalau saya kasih atau pensiun, apa tanggung jawab saya nanti gitu. Kemudian saya sampaikan, saya minta pendapat waktu minta nanya kira-kira kapan pensiun. Kemudian saya sampaikan, beliau minta 40 sampai 60% saja. Jadi kalau jawaban Pak Suwondo saya lupa waktu itu, ya tapi kurang lebih seperti itulah ya. Cek benar-benar lah, karena nanti nggak tahu kapan pensiunnya itu. Jadi waktu itu ada kekhawatiran dari Pak Sudarso. Benar. Om Sari akan pensiun, uang diberikan sementara pengurusan tidak selesai. Begitu. Benar. Saudara sampaikan kepada Eri Suwondo. Iya, saya Nanti kami tampilkan chat WA saudara dengan Eri Suwondo. Saudara menyebutkan situ saya ada urusan perpanjangan HGU. Benar. 60% kira-kira apa bisa selesai? Maksudnya 40% atau 60% itu uang yang akan diberikan ya Pak ya? Iya, dia minta itu karena takutnya nanti begitu saya kasih itu cukup besar juga Pak. Atau dia pensiun kan gitu. Makanya saya tanya begitu Pak. Nah, oke. Ini sudah pertemuan ketiga, masih di rumah dinasnya M. Sahir. Benar. Sudah ada persetujuan dari Frank Wijaya untuk memberikan sebesar 40 sampai 60%. Lalu Ya. bagaimana Pak realisasi pengeluaran uang dari perusahaan sebesar 40 atau 60% dari 3,5 miliar rupiah yang dalam bentuk dolar Singapura tersebut? Saya tidak mengikuti ya, selama ini masih tidak mengikuti prosedur pengeluaran uang, pengiriman uang itu saya tidak mengikuti prosedurnya. Hanya saya apabila kebutuhan saya selalu sampaikan sebelum Pak Hadi Ngadi meninggal kepada beliau saya sampaikan karena dia meninggal beliau saya sampaikan ke Pak Frank. Untuk prosedurnya saya kurang paham. Nah, kemarin kan sudah ada saksi yang kami hadirkan, ada Pak Rudi Ngadiman, kemudian ada Sahlevi Andra. Nah, Rudi Ngadiman bercerita bahwa dia menemukan uang dolar Singapura dalam berangkas di Guangzhou. Kemudian Rudi Ngadiman menelpon Frank Wijaya menanyakan ini uang apa. Terus Frank Wijaya menurut keterangan Rudi Ngadiman menjawab itu uang kamu disimpan dulu. Kemudian setelah ada permintaan sebesar 40 sampai 60% dari 3,5 miliar dalam dolar Singapura yang diminta oleh Sahir kepada saksi, kemudian Frank Wijaya bertanya kepada Rudi Ngadiman kapan mau ke Pekanbaru. Karena kalau ke Pekanbaru tolong dibawa uang dolar Singapura yang ada di berangkas di kantor PTAA yang ada di Guangzhou. Kemudian Rudi Ngadiman membawa uang tersebut masih dalam bungkus coklat kalau tidak salah, dalam pecahan 100 dolar, 1000 dolar Singapura, itu kemudian dibawa ke Pekanbaru, ke kantor PT Adimulia Lestari yang berada di Pekanbaru. Nah, karena waktu itu Rudi Ngadiman tidak bisa bertemu dengan saksi, dengan Pak Sudarso, akhirnya Rudi Ngadiman menelpon Frank Wijaya untuk menanyakan ini uang harus akan diberikan kepada siapa. Kemudian Frank Wijaya menyampaikan kepada Rudi Ngadiman agar dititipkan kepada Sahlevi Andra. Hati-hati, ini uang dolar Singapura, serahkan kepada Pak Sudarso. Lebih kurang begitu ceritanya. Apakah benar Pak Sahlevi Andra yang mengantarkan uang tersebut kepada saksi? Benar. Nah, itu di bulan Agustus atau sudah di bulan September? Saya itu kalau saya tidak salah di akhir Agustus karena saya memberikannya itu pada saat sebelum ekspos itu mungkin awal September. Sehingga saya tanggalnya saya lupa, tapi pada saat itu ada kunjungan Menteri AKR BPN. Ya, saya ingat ya. Ada di pihak saksi kan pernah diperiksa sama penyidik KPK. Ya, keterangan yang saudara berikan benar kan? Tidak ada. Benar. Sudah Ya. baca kembali, tidak ada tekanan periksa. Saudara menyebutkan bahwa tadi saudara menyebutkan apa ya? Apa? Uang tersebut diserahkan oleh Sahlevi Andra. Benar. Nah, kemudian untuk pertemuan yang keempat
penyerahan uang kepada Muhammad Syahrir masih di rumah dinas Benar. Muhammad Syahrir. Saudara lakukan setelah ada kesepakatan sebelumnya agar diserahkan di malam hari. Karena pada siang harinya waktu itu M. Syahrir ada kunjungan Menteri ATR BPN ke Dumai. Benar. Betul ya Pak ya? Benar. Itu Bapak serahkan kalau menurut BAP di sini itu tanggal 2 September malam hari. Benar. Betul. Benar. Betul. Uang yang diberikan oleh Salefi Andra tersebut yang dalam bentuk dolar Singapura dari Medina Iman, Bapak hitung tidak berapa jumlah? Saya nggak hitung. Waktu itu nggak hitung karena sudah cukup oleh sudah nih sesuai dengan permintaan Bapak itu aja. Saya nggak hitung. Tidak saudara itu. Apakah uang tersebut yang diserahkan oleh Salefi Andra kepada saudara yang merupakan titipan dari Budi Kadiman seluruhnya saudara berikan kepada Muhammad Syahrir? Tidak. Tidak. Kenapa Pak? Saya kurangi dari totalnya waktu itu. Saya hitungkan persentasenya untuk 40% ya kurang lebih 1,2 M sehingga yang 400 juta saya pegang. Saya gunakan untuk saya pegang. Jadi total yang saudara berikan kepada M. Syahrir itu kalau dirupiahkan berapa? Kurang lebih itu 1,2 miliar itu. 1,2 miliar dalam mata uang dolar Singapura ya Pak? Benar. Pecahan berapa Pak? Saya lupa yang mana. Cuman saya dapat ada satu vertikal yang waktu saya ditangkap itu tuh ada satu lembar itu sisanya. Satu lembar itu pecahan berapa yang tertinggal? 100 dolar Singapura. Iya, untuk 100 dolar kalau nggak salah. Sebentar, saya pastikan. Iya. Ya, 100 dolar ya. Kalau Bapak tidak menghitung uangnya ada berapa, lalu bagaimana Bapak caranya bisa mengurangi uangnya? Kemudian berapa uang yang dikasih kepada sebesar 1,2? Kok bisa Bapak hitung-hitungannya bisa tahu nih? Saya ambil lihat waktu itu kan saya tanya Pak Syahrir kurang lebih ini kursnya berapa? Ini kurang lebih waktu itu kalau saya nggak salah disampaikan 10.750. Jadi saya bagikan ke segitu kurang lebih. Jadi saya ambil sebesar itu. Jadi dalam pecahan Singapura dolar 100 Singapura dolar berapa lembar yang saudara ambil? Kurang lebih mungkin ada di BAP itu Pak, saya lupa. Kalau di BAP sini diuangkan di rupiah ada lebih kurang 400 juta. Iya benar. Itu. Untuk apa? Untuk apa saudara gunakan uang tersebut? Saya gunakan untuk kebutuhan saya. Untuk keperluan saksi. Iya benar. Keperluannya seperti apa? Ya ada saya belikan untuk kepentingan keluarga Pak. Dan ini saya sudah melaporkan kepada manajemen dan saya minta maaf sudah pada manajemen. Dilaporkan kepada manajemen setelah terungkap perkara ini ya Pak ya? Ya betul, saya sudah minta maaf bertanggung jawab langsung atas kesalahan itu. Baik. Jadi 1,2 M dalam bentuk dolar Singapura pecahan 100 diserahkan oleh saksi kepada M. Syahrir ya Pak? Iya benar. Tanggal 2 September malam di rumah dinasnya. Benar. Waktu itu saksi hanya berdua saja bertemu dengan M. Syahrir? Benar, berdua. Namun waktu sebelum ketemu saya disambut oleh satpam. Satpam. Kemarin kan Ya. kami hadirkan juga satpamnya itu ada 2. Benar. Tuan Roy. Ya. Salah satu dari mereka lah Pak, cuma saya lupa itu salah satu dari mereka. Salah satu Ya. dari mereka ya Pak ya? Ya benar. Mereka mengetahui Bapak hadir waktu itu malam hari. Benar. Bapak mengantarkan uangnya sendiri atau ditemani? Sendiri. 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 Ada pesan dari M. Syahrir bahwa agar mengantarkan uang tersebut sendiri? Gimana Pak? Apakah ada pesan sebelum serah terima uang? Apakah ada Ya. arahan Ya. dari M. Syahrir Ya. agar uang tersebut diserahkan sendiri oleh saudara? Ya. Juga ada arahan, apakah ada arahan dari M. Syahrir bahwa Ya. dalam penyerahan uang tersebut tidak boleh membawa alat komunikasi? Ya. Betul? Betul. Lalu handphone saudara tahu di mana? Di rumah. Di rumah. Ya. Bapak ke rumah Syahrir bawa mobil, Ya. tapi handphone tinggal di rumah, tidak tinggal di mobil. Tidak.
Jadi selama serah terima tersebut tidak ada terekam, tidak ada apapun ya Pak ya? Karena handphone di rumah. Karena permintaan. Karena permintaan. Bagaimana Pak cara menyerahkannya Pak? Ya setelah sampai saya lapor Mas Sapam waktu itu sudah menyampaikan ke Bapak kalau saya tidak salah mungkin boleh masih sholat atau apa saya nunggu itu. Oh, Muhammad Harifnya sholat isya dulu, Ya. saksi menunggu di teras. Ya di teras itu ada teras luar ya Pak, bukan teras ini ada bangku tempat dulu. Kemudian baru setelah sholat isya langsung Ya. Muhammad Harif yang menemui saksi. Nah, ya. Berapa lama Pak pertemuan pada saat Tidak lama Pak, setelah saya berbicara Pak, ini saya antarkan sesuai dengan permintaan, saya serahkan, tidak lama saya pulang. Ada kata-kata lain Pak? Saya ingat saya nggak ada. Apa yang Bapak ucapkan waktu itu pada Harif? Ya sampai ketemu di expose. Ya, saudara tadi sudah disumpah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Silakan kesempatan pertama diberikan kepada penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Saudara Frank Wijaya, kita langsung saja. Saudara pernah diperiksa oleh penyidik ya? Penyidik pernah berapa kali diperiksa. Saudara memberikan keterangan di sini. Saudara baca BAP-nya. Ya, iya benar Pak. Setelah BAP dibaca, saudara paraf dan tanda tangani. Benar Pak. Tidak ada paksaan atau tekanan dari penyidik. Tidak ada Pak Jaksa. Jadi ini semua BAP sudah benar ya. Saya ingin Ya. menanyakan saudara, jabatan saudara di PT Mulia sebagai apa? Pemegang saham. Pemegang saham, komisaris Komisaris dulu sebelumnya. sebelumnya. Oke. Sebelum kalau nggak salah sebelum April 2021. Kalau tidak salah. Susunannya komisaris utama PT Mulia ini Adi Wijaya, komisaris Benar. Mulyani Hendro, direktur utama David Venture Turanggan, direktur keuangan Rian Iskandar. Benar pada waktu itu. 21 saya menjadi pemegang saham dan komisaris PT Adi Mulia Lestari berdasarkan akta nomor 275 tahun 2021 tersebut. Tapi saya sekarang sudah berhenti dan menjabat sebagai pemegang saham di PT Adi Mulia Lestari. Betul ya Pak ya? Ya benar. Di sini di BAP nomor 8 saksi menjelaskan bahwa yang berwenang atau memiliki kuasa untuk mengeluarkan uang perusahaan PT Adi Mulia Lestari adalah sebagai berikut. Untuk kantor Medan yang memiliki kuasa mengeluarkan uang perusahaan adalah saya sendiri, maksudnya Frank Wijaya, betul. Benar. Untuk kantor Pekanbaru yang memiliki kuasa untuk mengeluarkan uang perusahaan termasuk mengeluarkan dan menandatangani cek adalah Hadi Gadiman yang kemudian diberikan oleh Rudi Gadiman sejak Hadi Gadiman meninggal dunia pada bulan Maret 2021. Betul ya? Benar. Betul. Ini prosedur pencairan uang setiap Sudarso meminta uang kepada saudara, Rudi Gadiman akan menelpon saudara. Tidak selalu, tapi biasanya ada. Biasanya ada. Kemudian setelah ditelepon, saudara setujui, Rudi Gadiman kemudian meminta kepada Tati sebagai kasir Adi Mulia Lestari di Pekanbaru untuk menuliskan di cek karena Rudi Gadiman takut salah membuat cek, dituliskan di situ. Kemudian Rudi Gadiman yang menandatangani cek tersebut. Benar, itu saya pernah dengar dari mereka. Kemudian yang mencairkan kalau tidak Tati, Salefi Andra, begitu ya? Iya. Tadi kan kami sudah perlihatkan juga bukti percakapan WA antara saksi dengan Sudarso, baik terkait dengan permintaan uang dari Adi Putra 500 juta rupiah. Saudara masih menganggap itu sebagai pinjaman? Benar yang mulia. Pinjaman. Nanti kami tunjukkan WA selanjutnya. Ya, kemudian yang kedua terkait dengan pemberian uang kepada Syarif sebesar berapa ribu dolar Singapura yang saudara berikan? 150.000 yang bukan dari saya tetapi titipan dari Amal. Melalui Rudi Gadiman saya suruh serahkan ke Pak Sudarso. Titipan dari almarhum Hadi Gadiman. Benar. Betul ya. Itu saudara tahu bahwa maksudnya uang tersebut akan diberikan kepada Syarif. Benar. Sebelumnya saudara almarhum, Pak almarhum sebelum meninggal pernah ceritakan masalah itu bahwasanya ada uang sebesar 150.000 Singapura dolar yang akan diberikan kepada bukan nama dari Mulia nama, tetapi kepada bos BPN. Pada bos yang BPN. Lalu kemudian saudara meminta Rudi Gadiman untuk mengambil uang tersebut dari brankas di Guangxi ya? Benar, pada bulan Agustus kalau nggak salah atas permintaan dari Pak Sudarso. Kemudian
Rudi Ngadiman saudara minta untuk pergi ke Pekanbaru dan menyerahkannya kepada Salih Fiandra, kepada Sudarso maksud saya, betul? Benar, saya suruh Rudi Ngadiman serahkan ke Sudarso kalau dia turun ke kota Pekanbaru. Baik. Kalau begitu kemudian karena Sudarso tidak ada, Rudi Ngadiman pernah melaporkan kepada saudara bahwa Sudarso tidak ada di tempat, sehingga kemudian saudara memerintahkan Rudi Ngadiman untuk menyerahkan uang tersebut kepada Salih Fiandra. Seingat saya tidak ada, Pak. Tidak ada. Seingat saya hanya menyuruh Rudi Ngadiman menyerahkan ke Sudarso. Tetapi kenyataannya Sudarso, Rudi Ngadiman menyuruh siapa saya tidak tahu lagi. Tadi kemarin keterangan Rudi Ngadiman itu diberikan kepada Salih Fiandra memberikan kepada saudara tidak tahu. Tapi itu uang memang untuk bos BPN yang saudara maksudkan ya? Benar, yang pernah disampaikan oleh almarhum. Oke, sekarang saya mau kembali terkait dengan ini. Kalau saudara beranggapan bahwa uang 500 juta yang diberikan kepada Andi Putra itu adalah pinjaman, saya ingin melihatkan ada percakapan saudara dengan Sudarso. Ini yang melihat tanggal 15 Oktober 2021 hari Senin dari Sudarso Pak Pren. Yang S3 Kejaksaan titik, jangan janji apa dulu dengan dia. Dana untuk HGU dan Bupatu ini mungkin typo, jadi Bupati sudah terlalu banyak. Kita mau atur arus keuangan dulu, jangan terlalu gampang keluarkan dana tambahan lagi. Di sini kan tidak disebutkan pinjaman. Dana untuk HGU dan Bupati sudah terlalu banyak. Wah, sudah lupa nih Pak, ini kapan pembicaraan ini? Ini 15 Oktober 2021, Senin 19.09.39 dari saudara kepada Sudarso. Kemudian Sudarso menanggapi oke. Wah, saya sendiri sudah lupa Pak untuk pernyataan ini. Baik, nanti kami Perlu waktu untuk pikirkan kembali lagi. nanti akan kami berikan sebagai penuh. Saudara tadi menyebutkan bahwa untuk pengurusan HGU itu dikuasakan kepada Sudarso, gitu ya Pak ya? Dari almarhum, bukan dari saya, tetapi dari almarhum 2017 atau 18 berarti. Permintaan uangnya tetap melalui saudara setelah almarhum meninggal. Kalau ada kekurangan dana di Pekanbaru, kemudian mereka lapor ke saya dan dia tetap melapor ke saya untuk keperluan bukan untuk keperluan, melaporkan kalau ada penggunaan untuk pembuatan izin. Dan melalui saudara, kemudian tadi kan ada kesepakatan yang saudara sebutkan dengan Sudarso, ada kesepakatan bahwa nanti laporan pertanggungjawaban untuk pengurusan HGU ini akan dilaporkan oleh Sudarso ketika HGU-nya perpanjangannya sudah selesai dibuat, begitu kan? Benar, Pak, itu yang disampaikan oleh dari almarhum dulu yang membuat sistem itu, ya. Selama biarkan izinkan saya untuk menjelaskan ya Pak JPP ya. Jadi ini penjelasan dari Pak almarhum dulu yang dia buat sistem itu. Selama pengurusan perpanjangan HGU, biarkan saudara Haji Sudarso menjalankannya secara bebas dan luasa. Nah, setelah selesai penggunaan dananya, nanti pada akhirnya ya beliau harus memberi pertanggungjawaban kepada Dewan Direksi. Demikian yang pernah disampaikan oleh almarhum, dan ini yang terus saya teruskan setelah beliau meninggal. Beliau masih bukan bos, artinya almarhum meninggal. Direktur Keuangan Triana Iskandar ya Pak ya? Benar. Kemarin kita sudah lihat laporan keuangannya, di situ banyak tercatat biaya pengeluaran HGU yang bahkan sudah melewati tahun buku. Ya, kita bicara pertanggungjawaban keuangan secara akuntansi. Kalau itu diaudit, kan seharusnya tanggal tahun buku itu kan 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Betul kan, Pak Wijaya? Ya. Nah, kalau ada pengeluaran HGU, seharusnya kan ada tanda terima dari pihak yang menerima uang tersebut. Jadi jelas dalam laporan perusahaan, pengurusan HGU sudah sampai tahap mana? Tahap pemetaan bidang wilayah misalnya. Mana bukti pengeluarannya? Ini bukti pengeluaran dari BPN ada, sehingga jelas laporan akuntansi itu tidak dibuatkan. Saya tidak tahu apakah Pak Haji Darso ada bukan atau tidak. Ya kalau yang kami lihat dari laporan keuangan itu hanya ditulis biaya pengeluaran HGU, pengurusan HGU terus. Ditanyakan mana buktinya, hanya ada bukti kas keluar dari perusahaan, tapi bukti tanda terima dari pihak yang menerima uang untuk pembayaran HGU tersebut tidak ada.
Termasuk salah satunya ini pengurusan HGU ya juga untuk Andi Putra dicatat juga sebagai pinjaman dan pengurusan HGU. Kemudian untuk hotel, untuk ekspor ditulis juga sebagai bentuk pengurusan HGU. Tapi kan tidak ada tanda terimanya, maksudnya dari orang BPN maupun dari hotel Prampang pada kwitansinya untuk pelaksanaan tersebut. Tidak ada ya? Saya nggak tahu apakah Pak Jinoso ada membuatnya nggak. Kalau dia nggak membuatnya berarti nggak ada. Kalau dia ada membuatnya, seharusnya ya bagian keuangan ada mencatatnya. Kalau saya lihat dari percakapan WA saudara seluruhnya itu intens saudara bukan hanya sekedar untuk masalah HGU, masalah pemupukan, kemudian masalah pengaturan lahan juga saudara memerintahkan Sudarso. Jadi seharusnya saudara tahu dari awal bagaimana rincian pengeluarannya. Baik, kalau saudara tidak mengetahui tidak masalah, nanti kami akan ambil dari dalam buku. Cukup yang mudah ya. Ya. Boleh. Silakan. Jadi kita lanjutkan untuk pembacaan depositor atau tuntutan pidana dari penuntut umum. Kapan Pak minta waktu? Di sini beliau sesuai dengan permohonan kami kemarin, kami berencana untuk membacakan tuntutan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023. Maret 2023. Demikian ya penasihat hukum. Jadi demikian para terdakwa, sidang ini kita tunda dan dibawa kembali pada tanggal 8 Maret 2023 dengan acara pembacaan tuntutan pidana dari penuntut umum. Gitu ya. Dari kemarin sudah diberitahukan bahwa sejak tanggal 27 Februari sampai dengan tanggal 10 Maret itu akan ada pemeriksaan kepada saudara-saudara sebagai saksi dalam perkara atas nama tersangka Muhammad Sahir, begitu ya. Baik, kemudian diteruskan kepada pihak KPK dan ini pertemuan belum kita buat, tapi sudah kita siapkan ya, tapi sudah kita beritahukan ya, begitu ya. Tanggal 8 tetap insya Allah kita bacakan tuntutan. Demikian, begitu sidang nyatakan selesai dan Terima kasih.